ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Para ustaz-ustaz sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga bisa bertemu dalam majelis ilmu ini, majelis zikir, majelis yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada para ahli bait dan juga para sahabat serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Para ustaz dan ustazah sekalian, alhamdulillah, pembahasan kita kali ini adalah tentang birrul walidaini atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini adalah salah satu akhlak terpuji yang harus kita lakukan kepada sesama manusia. Seorang muslim itu dituntut untuk memiliki akhlak yang terpuji. Apakah itu akhlak kepada Allah Ta'ala berupa khauf ataupun takut, mahabbah, cinta, juga memiliki ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala, beribadah setiap waktu. Maka pada saat yang sama seorang muslim juga dituntut untuk melakukan hablum minan nas, berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia dalam bentuk perilaku ta'amul yang baik kepada sesama manusia. Dalam Islam antara akidah dan akhlak ini saling terkait. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, itu kaitannya dengan masalah akidah, masalah keimanan. Itu banyak dikaitkan dengan interaksi sosial. Di antara hadisnya adalah falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Juga falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Iman kepada Allah kaitannya dengan masalah akidah, sementara menjamu tamu, memuliakan tetangga, berkata yang baik itu adalah interaksi sosial, kaitannya dengan akhlak. Jadi ada kaitannya antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Dan begitu pula di antara ibadah ghairu mahdhah ataupun yang kaitannya interaksi kepada sesama manusia adalah interaksi kita dengan kedua orang tua kita. Ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita dan khususnya kepada ibu kita yang telah mengandung selama biasanya 9 bulan 10 hari, kemudian juga telah memberikan didikan, menyusui kita selama kurang lebih adalah 2 tahun berturut-turut. Jasanya tidak mampu kita balas dengan apapun. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yajzi'u waladun an walidihi illa an yajidahu mamlukan fayu'tifahu aw kama qala. Rawahu Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Seseorang
seorang anak tidak mampu untuk membalas segala kebaikan dari orang tuanya kecuali dia menemukan orang tuanya itu dalam keadaan posisinya menjadi budak, baru kemudian dia beli dan dia bebaskan. Itu baru sanggup atau seolah-olah dia itu bisa membalas jasa daripada orang tua. Kalau sekarang pada prakteknya tidak kita temukan praktek perbudakan khususnya di Indonesia. Jadi balasan yang kita lakukan kepada orang tua ini tidak bisa menandingi dari semua jasa yang telah mereka berikan kepada kita. Tidak mungkin kita menemukan orang tua dalam keadaan menjadi budak terus kita merdekakan. Maka ini seolah-olah adalah sesuatu yang hampir-hampir mustahil. Sebanyak apapun balasan yang kita berikan itu tidak sanggup menandingi jasa yang diberikan orang tua kepada kita semuanya. Birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kebaikan tersebut baik itu mencakup zahiran wa batinan. Kebaikan secara zahir, secara nampak, kebaikan secara fisik ataupun dalam bentuk batin yang abstrak, dan hal tersebut didorong oleh nilai-nilai fitrah manusia. Kalau kebaikan secara zahir, secara fisik dalam bentuk yang nyata bisa jadi adalah berupa finansial misalnya, ataupun misalnya berupa bantuan-bantuan secara fisik. Nah, kalaupun batin, ini yang lebih penting, doa-doa dari anak kepada orang tua, kemudian juga interaksi yang positif dari anak kepada orang tua. Jadi semua ini adalah bentuk daripada birrul walidain. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang tua dari orang tua kita yang punya hutang kepada anak-anaknya, apakah harus dikembalikan atau bagaimana? Nah, ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Apakah kalau orang tua punya hutang kepada anak itu wajib dikembalikan ataukah tidak? Menurut jumhur ulama, mayoritas itu tidak wajib dikembalikan. Sedangkan menurut mazhab Hambali ini wajib, karena harta yang dipinjam itu sama statusnya dengan harta orang lain. Kalau kita pinjam harta dari orang lain maka harus dikembalikan. Begitu pula kalau memang akad atau transaksi antara orang tua dengan anak itu adalah berdasarkan pinjam meminjam, maka orang tua ketika punya kemampuan harus mengembalikan harta kepada anaknya. Itu menurut pendapat daripada mazhab Hambali atau para Hanabilah, para pengikut mazhab Hambali. Sedangkan menurut jumhur atau mayoritas, baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i, maka tidak harus. Berdasarkan satu hadis, pernah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan, wahai Rasulullah, orang tua meminjam uang kepada saya, apakah dia harus mengembalikan uang itu? Maka beliau memberikan jawaban, inna malaka wa waladaka li walidika umpama. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah untuk orang tuamu. Maksudnya apa? Bahwa apa yang kamu miliki itu juga milik orang tua. Kalau dia dalam posisi membutuhkan, maka dia juga punya hak untuk memiliki atau mendapatkan apa yang kamu miliki. Itu kurang lebih dalil dasar yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama. Jadi kalau kita sikapi ya tergantung lah. Dalam hal ini bagaimana kondisi orang tua. Kalau memang sangat membutuhkan, ya kita berikan. Kalau memang kondisinya fakir ataupun miskin, ya kita berikan. Karena sedekah yang terbaik itu adalah kepada keluarga terdekat.
baik itu keluarga yang inti, anak istri, itu adalah sedekah yang terbaik. Dan juga yang keluar dari itu, orang tua itu juga berhak untuk kita berikan sedekah. Itu kalau kondisi orang tuanya sedang fakir. Tapi kalau orang tuanya lebih mampu daripada kondisi anak, maka ya tidak ada salahnya atau bahkan dianjurkan orang tua untuk mengembalikan tadi, apalagi kalau kondisi anaknya sedang saat membutuhkan. Itu kurang lebih tentang masalah finansial. Kemudian wajibatul walid, kewajiban orang tua ialah orang tua berkewajiban mempersiapkan anak-anaknya agar berbakti kepadanya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Ini kesimpulan dari hadis yang mana ada beberapa hadis yang juga memberikan dukungan dari statement ini. Di antaranya hadis yang memiliki makna bahwa kalau seorang laki-laki, seorang suami, kepala rumah tangga itu sanggup melakukan didikan kepada anak-anaknya yang kebetulan putri-putri, kemudian anak yang putri-putri ini menjadi anak yang solihah. Ada beberapa riwayat disebutkan 3 putri kemudian diberikan didikan yang solihah, terus meninggal dunia, maka itu menjadi jaminan surga untuk kedua orang tua. Ada lagi hadis lain yang menceritakan bukan 3 tapi 2 putri itu akan bisa memberikan jaminan untuk orang tuanya dengan jaminan surga. Ada lagi hadis lain yang bukan hanya 3 atau 2 tapi 1 putri yang bisa dididik dengan baik, maka itu bisa memberikan jaminan untuk orang tua. Jadi kalau kita yang belum punya anak putri harus bersungguh-sungguh lagi, berdoa lebih kencang lagi supaya ada yang putri, karena mendidik anak putri relatif lebih sulit daripada mendidik anak putra. Godaannya besar. Ya. Kalau sampai besar ya nanti mantunya kan putri ya. Kalau semua anaknya laki-laki nanti mantunya kan juga putri. Nah, makna birrul walidain atau makna kalau dikarenakan sesuai dengan nahwu adalah makna birrul walidain. Apa makna arti daripada berbuat baik kepada kedua orang tua itu? Balik kita ada 5 makna ini. Al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Al-qiyam bihuquqihima, melaksanakan hak-hak kedua orang tua. Iltizam ta'atihima, konsisten atau komitmen dalam hal mentaati kedua orang tua. Ijtinabu isaatihima, menjauhkan diri kita dari melakukan hal yang buruk, memperlakukan buruk kepada kedua orang tua itu harus dijauhi dengan semaksimal mungkin. Yang kelima, fi'lu ma yurdihima, melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan kedua orang tua. Inilah makna perwujudan daripada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apakah dalam bentuk muamalah yang baik, ihsan, melakukan praktek-praktek kebaikan, memberikan bantuan kepada orang tua, berkata yang halus kepada orang tua, bermuamalah yang baik kepada orang tua, kemudian al-qiyam bi huquqihima, melaksanakan hak-hak orang tua, juga mentaati kedua orang tua, ijtinabu isaatihima, menjauhkan diri dari segala yang bisa menyedihkan, yang perlakuan yang buruk kepada orang tua, dan mengerjakan segala sesuatu yang bisa menjadikan ridho kedua orang tua.
para ustaz-ustaz sekalian rahimakumullah, melakukan hal yang terbaik kepada orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua itu adalah kunci kebahagiaan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Dan kebalikannya, melakukan interaksi yang buruk kepada kedua orang tua itu merupakan sebab datangnya bencana musibah pada kita. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup selama kita melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh orang tua kita ataupun bahkan menyakiti kedua orang tua kita. Ada cerita yang masyhur di kalangan para sahabat yang bernama, salah seorang sahabat bernama Alqamah. Alqamah ini adalah seorang ahli ibadah yang sangat rajin sekali beribadah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, luar biasa. Nah, pada satu saat Alqamah ini menikah dengan seorang wanita yang sangat dia cintai. Mereka hidup bahagia. Nah, catatannya adalah bahwa Alqamah ini lebih mencintai istrinya daripada ibunya sendiri. Sehingga setelah Alqamah ini menikah, hidup berdua dengan istrinya, jauh dari ibunya yang sudah tua. Ibunya yang sudah tua dibiarkan hidup sendiri jauh di pedesaan, sedangkan dia di perkotaan hidup bersama dengan istrinya. Tidak pernah silaturahim, tidak pernah beranjak sana kalau tradisi kita saat ini ya. Intinya Alqamah lebih mendahulukan kepentingan istrinya daripada kepentingan ibunya. Lebih mendengarkan masukan ataupun nasihat dari istrinya daripada nasihat daripada ibunya. Intinya seperti itu. Sehingga pada saat itu para ustaz-ustaz sekalian, menjelang sakaratul maut, para sahabat berkumpul. Alqamah ini dalam kondisi nazak menjelang sakaratul maut, tapi belum bisa mati, belum bisa wafat. Berkali-kali mau wafat tapi belum bisa. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus 3 orang sahabat. Yang pertama Bilal bin Rabah, terus yang kedua adalah Ammar bin Yasir, yang ketiga Suhaib Ar-Rumi. Itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke rumahnya Alqamah. Talqinkan ke telinganya kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau minimal La ilaha illallah saja. Talqinkan ke telinganya Alqamah. Maka berangkatlah 3 sahabat ini ke rumahnya Alqamah. Ditalqinkan, wahai Alqamah, katakanlah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Alqamah tidak bisa berkata apapun, seolah-olah tidak bisa mendengarkan talqin daripada para sahabat. Berkali-kali tidak berhasil. Akhirnya Bilal dan kawan-kawan ini kembalilah kepada Rasulullah. Alqamah tidak bisa mengatakan kalimat tauhid. Maka Rasulullah suruh pada 3 sahabat ini untuk kembali, tanyakan kepada keluarganya, apakah Alqamah punya orang tua. Nah, kembalilah para sahabat ini bertanya, apakah dia masih punya orang tua, apakah masih hidup orang tuanya. Akhirnya dapat informasi bahwa betul ya Rasulullah, orang tuanya atau ibunya itu masih hidup, tinggal di perkampungan sana. Maka oleh Rasulullah SAW, sahabat ini diutus, kalian datang ke rumah ibunya, tolong klarifikasi tabayun bagaimana kisah tentang Alqamah ini. Kalau ibunya ini bisa hadir ke sini, silahkan datang ke majelis ini. Kalau tidak bisa karena mungkin sakit, saya akan datang ke sana. Maka datanglah Bilal, Ammar serta Suhaib ini ke rumah ibunya Alqamah, jauh di perkampungan. Ketika mereka bertemu dan disampaikan, wahai ibu Alqamah, Rasulullah SAW mengundang Anda. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Seorang warga biasa mendapatkan
undangan dari seorang manusia yang paling terhormat, Rasulullah SAW, maka dia dengan tertatih-tatih menghadiri undangan Rasulullah SAW, datang ke majelisnya Rasulullah SAW, ke rumah beliau. Dan pada saat ibunya datang, ditanyakan, wahai ibu, cerita anakmu seperti ini, seperti ini. Ya, ibunya hanya tersenyum, dia paham dengan nasib anaknya seperti ini. Terus ditanyakan, kiranya apa yang dilakukan oleh anakmu ini sehingga dia pada akhir hayatnya mengalami susah sakaratul maut dan tidak bisa ditalkin syahadat itu. Maka diceritakanlah oleh ibunya, oleh Rasulullah SAW, anak saya ini anak yang solehnya luar biasa, ibadahnya nomor 1, tahajudnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, luar biasa. Tapi semenjak dia menikah dengan wanita itu, istrinya itu, dia nggak pernah menghiraukan saya, tidak pernah mendengarkan nasihat saya, tidak pernah membantu saya, tidak pernah mengunjungi saya. Nah, jadi kalau dia seperti itu, saya marah kepadanya, saya tidak meridhoinya, Rasulullah. Maka beliau SAW berpikir sejenak. Tidak lama kemudian beliau menyuruh Bilal bersini, sampaikan kepada orang-orang supaya mengumpulkan kayu bakar. Ibunya kaget, ada apa ya? Kenapa diperintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar? Maka beliau bertanya si ibunya ini kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang mau Anda lakukan kepada anak saya itu? Ya, kata Rasulullah SAW, karena putra Anda ini telah durhaka kepada Anda, maka ya, saya perintahkan supaya dibakar saja, daripada nanti dia di neraka terbakar dengan panas yang amat sangat, dia supaya merasakan dulu panasnya api di dunia ini. Nah, saat itulah sisi kemanusiaan seorang ibu itu, bagaimanapun durhakanya si anak ini, dia gak rela. Ya Rasulullah SAW, saya mohon bisa dibebaskan anak saya dari hukuman itu. Terus Rasulullah mengatakan, ya saya mau membebaskan asal dengan syarat Anda harus mau memaafkan ampun. Baik Rasulullah, saya memaafkan kesalahannya, saya meridhoinya Rasulullah SAW, dan semoga Allah memaafkan kesalahannya. Nah, setelah itulah kemudian Rasulullah menyuruh kepada Bilal, coba kamu datang ke sana, cek bagaimana kondisi Al-Qamah sekarang. Maka datanglah Bilal bersama rombongan ke rumahnya ini, dan di sana sudah terkumpul orang banyak. Ternyata apa menurut mereka, Al-Qamah pada saat itu sebelum meninggal dunia dengan lancar mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meninggal dalam keadaan yang tenang. Maka Bilal mengumumkan, inilah pelajaran untuk kita semua, wahai kaum muslimin semuanya. Ceritanya Al-Qamah begini, maka ketika ibunya telah memberikan ridho kepadanya, dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, bisa diterima ajalnya itu. Nah, itulah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, betapa birrul walidain ini merupakan kunci kebahagiaan seseorang dalam kehidupan kita. Kalau orang kita melakukan birrul walidain, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Kalau kebalikannya, kita akan mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Ada kisah yang sangat terkenal, sangat masyhur. Dalam hadis disebutkan, tidak panjang ya, dalam hadis kalau yang panjang diriwayat beberapa macam, tapi ada hadis yang tidak terlalu panjang, menyebutkan kisah tentang seorang alim juga yang mutawadhi, yang ahli ibadah juga, yang namanya Uwais Al-Qarni. Kisah ini masyhur sekali. Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi tidak pernah ketemu dengan beliau, sehingga tidak dikategorikan sahabat. Karena sahabi, seorang sahabat itu adalah hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, pernah berjumpa dengan beliau, ini intinya. Sehingga Raja Najasyi itu juga bukan dalam kategori sahabat, mengimani beliau dan beriman dengan Islam. Jadi ada 4 kategori seorang disebut sahabi. Kalau hidup sezaman kemudian mukmin,
meninggal dalam keadaan muslim juga, tapi belum pernah ketemu seperti Uwais Al-Qarni, Raja Najasyi, maka bukan disebut sahabi, tapi ada istilah khusus dalam versi ulama hadis al-mukhadram. Itu istilah khusus untuk orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah berjumpa, namun Islam yang muslim, al-mukhadram. Nah, Uwais Al-Qarni itu beliau sebenarnya sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi karena baktinya kepada orang tua, kepada ibunya ini, beliau nggak sempat. Beliau sangat berbakti kepada ibunya ini, bahkan dikisahkan beliau rela menggendong ibunya dari Yaman, negerinya itu, menuju kepada Mekah untuk ibadah haji, bahkan ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau saat itu sedang berperang, sedang keluar kota, tidak ada di rumahnya, sehingga tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah memerintahkan, wahai Umar bin Khattab, kalau kamu bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Uwais ibnu Amir, dia dari Murad yang berpindah ke Qarn, dan cirinya itu ada di kulitnya sebesar logam, bekas penyakit lepra. Dulu dia penyakit kulit itu, terus ada diberikan kesembuhan total oleh Allah Ta'ala, kecuali sebesar logam saja. Itu pada saat kamu bertemu dengan laki-laki ini, maka mintalah kepada beliau supaya memohonkan ampun untukmu, wahai Umar bin Khattab. Itu pesan beliau pada saat masih hidup. Nah, ketika Rasul sudah meninggal dunia, terus Umar setelah menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah itu ya, setiap kali ada jamaah haji yang datang ke Mekah, itu ditanya, dari mana kalian? Nah, pada saat Umar bertemu dengan rombongan dari Yaman, itu ditanya, apakah kalian dari Yaman? Betul, dari Yaman. Apakah ada di antara kalian seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir? Betul ya Umar, ya Khalifah Amirul Mukminin. Tapi dia nggak ada di sini sekarang. Di mana? Dia sedang ada di sana, di perkemahan. Jadi rupanya itu di luar prosesi haji ya. Jadi dilacak oleh Umar, Uwais ini sedang berada di perkemahan, sedang menyendiri, sedang ibadah, dan didekati oleh Khalifah Umar. Kemudian ditanyakan begini begitu, apakah betul Anda bernama Uwais ibnu Amir dan seterusnya? Beliau menjawab ya. Umar mohon, Rasulullah telah berpesan kepadaku supaya aku memohon kepadamu agar kamu mau mendoakan ampun, memberikan atau beristighfar untukku. Maka diucapkanlah permohonan ampun oleh Uwais ini kepada Allah Ta'ala. Umar senang luar biasa. Terus ditanya, setelah ini Anda mau kemana? Kata Uwais, saya mau ke Kufah, di daerah Iraq. Saya mau ke Kufah. Kata Umar bin Khattab, maukah kamu saya buat sebuah rekomendasi? Ya, kata pilih pengantar, nanti kamu kasihkan kepada penduduk Kufah, kepada gubernur Kufah, supaya kamu mendapatkan perlakuan yang istimewa dari gubernur Kufah. Kata Uwais Al-Qarni, tidak perlu, saya tidak perlu untuk mendapatkan rekomendasi seperti itu. Saya ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Itulah ketawaduan dari Uwais Al-Qarni ya, sehingga beliau diberi julukan rajulun majhulun fil ardi majhulun fis sama. Uwais itu adalah seorang yang tidak terkenal di muka bumi ini, tapi terkenal di kedudukan. Sehingga dalam ceritanya disebutkan pada saat beliau meninggal dunia itu tidak ada yang kenal. Orang-orang yang di sekitarnya itu, Uwais siapa Uwaisnya, tidak banyak dikenal. Tetapi pada saat dimandikan jenazahnya itu banyak sekali yang memandikan jenazahnya. Menurut riwayat, yang memandikan jenazahnya itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala menyamar sebagai manusia, memandikan jenazah suci daripada Uwais Al-Qarni ini, seorang yang sangat berbakti kepada ibunya yang menjadi manusia yang masyhur, sangat terkenal di penduduk langit sana. Itulah sebuah martabat atau posisi yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala
kepada seseorang yang telah memuliakan kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Berikutnya adalah motivasi dalam birrul walidain, at-targhib fi birril walidain. Atau kalau tadi kita tambahkan 5 poin itu, terus hakun lazim illa ma harrama halalan atau ahlal haraman. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu hak yang lazim, sesuatu yang harus kita lakukan, kecuali apa? Pada saat orang tua itu mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram, itu tidak boleh. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh mentaati makhluk siapapun dia dalam hal yang isinya maksiat kepada Allah, tidak boleh. Ya, seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mirip dengan itu adalah kisah Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat al-ashraf al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang sahabat yang diberikan berita gembira, jaminan masuk surga tanpa hisab. Jadi sudah dapat tiket ya. Kalau kita sudah dapat tiket ke stadion nonton Arema saja, sudah senangnya luar biasa ya. Tiket gratis lagi. Nah ini Masya Allah, sudah dapat tiket jaminan masuk surga. Semua orang pasti menginginkannya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah minas sabiqin al-awwalin, di antara generasi pertama yang masuk Islam. Beliau didakwai oleh Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu berdakwah kepada kalangan pemuda, kalangan orang tua. Datanglah Abu Bakar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, aku menawarkan kepadamu untuk mengikuti agama kami, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terus saat bertanya, siapa yang sudah mengikuti dakwah ini wahai Abu Bakar? Dijawab, saya, terus Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Itu adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Maka saat pada waktu itu dengan izin Allah menerima dakwahnya Abu Bakar, mau masuk Islam dengan segera, dengan spontan. Datanglah beliau ke majelisnya Rasul dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang wanita terhormat, orang yang kaya raya dari keturunan yang terhormat, namanya Hamnah binti Sufyan, punya kekayaan yang banyak, posisinya terhormat di kalangan orang-orang Arab pada saat ini. Ibunya pada saat mendengarkan putra kesayangannya ini masuk Islam nggak rela. Maka apa? Melakukan tekanan. Wahai Sa'ad, kamu kenapa masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam, ibu akan mogok makan, nggak mau makan supaya sakit dan supaya kamu kembali muntah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau mengikuti bujukan daripada ibunya. Beliau tetap berpegang teguh. Bahkan beliau mengatakan, wahai ibuku, dengan bahasa yang halus ya, seandainya ibu punya 70 nyawa, kemudian satu demi satu nyawa ini hilang, ibu memaksa kepadaku untuk keluar daripada ajaran agama Islam ini, saya tidak akan melakukannya. Saya ikut dengan Rasulullah SAW. Saya terus konsisten dengan agama Islam. Ya, karena sudah merasa tidak berhasil, merasa sia-sia dari usahanya itu, maka ibunya ini tidak melanjutkan usahanya dan dia menyerah. Itulah sehingga Allah Ta'ala menurunkan surat Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan ikuti kedua orang tuamu itu. Tetapi sarannya apa? Wasahib fi dunya ma'ruf. Pergaulilah dengan yang baik, walaupun tidak sama dalam hal pemikiran, tapi hak kemanusiaan laksanakanlah kepada orang tua itu dengan baik. Itulah kisah yang dialami oleh seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya tadi adalah at-targhib fi birril walidain, motivasi untuk melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Ada banyak fadilah yang kita dapatkan dengan melakukan birrul walidain.
Yaitu apa? Yang pertama, ibtadahallahu rusulal barina. Ujian Allah Ta'ala kepada para rasul yang telah melakukan perbuatan baik kepada orang tuanya, yang telah melakukan kebaikan kepada orang tuanya masing-masing. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu ceritanya, beliau adalah seorang nabi yang disebut sebagai Khalilullah, yang kebetulan orang tuanya masih dalam kondisi non-muslim. Ada yang mengatakan orang tuanya azan, ada yang mengatakan tarikh, ya. Tapi intinya orang tuanya ini masih dalam kondisi musyrik. Bahkan profesinya itu adalah pemahat patung. Walaupun demikian, Nabi Ibrahim ini terus mendakwahkan kepada orang tuanya ini supaya mengikuti risalah yang dibawanya. Ya, tapi hidayah dari Allah. Tidak bisa menerima dakwahnya Nabi Ibrahim. Nah, terus meninggal dalam keadaan yang tidak beragama tauhid itu. Nah, saat itulah Nabi Ibrahim mendoakan kepada orang tuanya ini, tapi diberikan teguran oleh Allah Ta'ala, tidak boleh memberikan doa kepada orang tua yang meninggalnya itu non-muslim atau tidak beragama tauhid. Ini tidak boleh. Semua kita tiru, tapi yang khusus masalah itu catatannya tidak diperkenankan. Kita bisa buka di surat Al-Mumtahanah ayat yang ayat keempat. Berkata lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Terus illa qaula Ibrahim li, kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfirunna laka, aku akan memohonkan ampun untukmu. Itu tidak boleh, ya, karena kalau orang mati dalam keadaan kafir tidak boleh didoakan, tidak boleh kita memohonkan ampun. Abu Bakar As-Siddiq itu seorang sahabat yang banyak memberikan kontribusi kepada dakwah Rasulullah SAW. Orang tuanya itu pada awalnya adalah kafir, tapi pada akhirnya ayahnya bisa menerima dakwahnya Abu Bakar. Ayahnya bernama Utsman atau Abu Quhafah yang terkenal, sehingga Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Sementara ibunya itu tidak menerima dakwah Islam. Jadi orang tuanya atau ayahnya Abu Bakar ini dalam keadaan pada awalnya dia muslim, terus tidak boleh beliau sampai akhirnya masuk pada agama Islam. Yaqumu maqamal jihad wal haji wal umrah. Posisi di Ramadan itu adalah seperti menempati kedudukan fadilahnya mirip dengan fadilah jihad, juga fadilah haji ataupun umrah. Ada seorang yang izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat jihad. Ketika ditanyakan apakah kedua orang tuamu masih hidup, dijawab masih Rasulullah, maka disuruh pulang. Irji fafihima fajahid, pulanglah, karena dengan mengurus kedua orang tua itulah kamu sebenarnya sudah berjihad, berjuang bersama. Kemudian yang ketiga, ahadun nas bi husni suhbah. Orang tua itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan terbaik dari kita. Ketika beliau ditanya, ayun nas ahadku suhbatan ya Rasulullah, orang yang jenis apa yang paling layak untuk mendapatkan perlakuan terbaik dariku ya Rasulullah? Dijawab ummuka, yaitu ibumu. Summa ayyukum, dan siapa lagi? Dijawab yang kedua ibumu, yang ketiga sampai dijawab lagi ibumu, baru yang keempat abuka, bapakmu. Jadi penghormatan kita, perlakuan baik kita kepada ibu itu seharusnya 3 kali lipat dibandingkan dengan perlakuan kita kepada ayah dalam hal kebaikannya. Maka dalam hal inilah kita harus melakukan introspeksi muhasabah. Apa
apakah kita sudah berbuat baik kepada ibu kita. Ibu kita ini bukan hanya yang melahirkan kita, tapi ibu mertua itu juga posisinya menempati seperti ibu kita sendiri, karena kita telah menikahi putrinya, dan putri atau istri kita itu adalah anak kandung daripada ibu kita, ibu mertua kita itu. Jadi posisinya sama. Penghormatan yang kita berikan kepada ibu mertua itu sama juga penghormatan yang kita berikan kepada ibu kandung kita. Keridhoannya juga sama dengan keridhoan yang diberikan oleh ibu kandung kita. Maka kita berikan yang terbaik kepada orang tua kita itu semua. Ahaqqun nas bi husni suhbah. Yang keempat adalah tsani al-wajibat al-ashar, yaitu posisinya nomor 2 dari kewajiban-kewajiban yang 10. Nanti bisa dilihat ya di surah Al-Isra mulai ayat 23 dan seterusnya. Itu ada 10 kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban yang utama itu adalah beribadah kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua adalah berbuat baik. Jadi posisinya langsung nomor 2 setelah posisi ibadah tadi. Imma yablughanna indakal kibar, kalau sudah sampai pada usia tua, baik itu ahaduhuma salah satunya atau dua-duanya au kilahuma, fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua itu dengan kata-kata yang kasar. Kalau bahasa Quran adalah uff, kalau kita adalah bahasa atau mungkin bahasa waduh atau bahasa misuh-misuh ya, binatang-binatang macam-macam itu ya, itu tidak layak untuk kita sampaikan kepada orang tua. Wala tanharhuma, janganlah kita hadir kedua orang tua. Wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada orang tua dengan perkataan yang mulia, perkataan yang bagus. Itulah hak-hak orang tua harus kita tunaikan. Wasani al-hikam, nomor 2 dalam hal hikmah. Wasani al-wasaya al-asyad, yaitu nomor 2 dari wasiat-wasiat yang 10. Ada sebuah hadis yang mana Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Beliau memberikan jawaban 3. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Summa ayyu, yang kedua ya Rasulullah, beliau jawab birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Summa ayyu, yang ketiga pada Rasulullah, al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Jadi posisinya nomor 2 ya dalam hal birrul walidain. Yang kelima adalah wujubu birrihima wa in kana musyrikain. Jadi sudah kita contohkan, wajib melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua walaupun keduanya dalam posisi yang musyrik, yang belum muslim tadi. Seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, juga yang mirip seperti itu kisah dari Mus'ab bin Umair, ibunya juga masih kafir. Tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu beramal dalam sisi kemanusiaannya, kita berbuat baik kepada orang tua kita. Fadlu bil walidaini, keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, habul amali Allah ba'da shalah, sudah disebutkan hadisnya, amal yang paling dicintai oleh Allah sesudah sholat. Kemudian mustajabud dakwah, bahwa orang tua itu adalah memiliki istijabah, dakwanya itu mustajab. Salah satu da'watin mustajabah, ada 3 doa yang mustajab di sisi Allah Ta'ala, yaitu da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kemudian da'watul musafir, doanya orang musafir. Kemudian da'watul walid ala waladi atau liwaladi, doanya orang tua untuk anaknya, itu mustajab. Dan kisah yang dialami oleh Jurayj, kisah ini juga terkenal. Jurayj itu disebutkan dalam hadis,
Di Adabul Mufrad juga hadis susunan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab khusus namanya Al-Adab Al-Mufrad, khusus tentang bab adab, dicuplik diambil dari kitab Sahih Bukhari. Kitab Al-Jami' As-Sahih itu kitab yang kumpulan hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ada kitab khusus masalah akhlak dicuplik menjadi buku Al-Adab Al-Mufrad. Tapi ada tambahannya, bukan hanya yang sahih tapi juga ada yang dhaif di kitab itu. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari di kitab Al-Mufrad itu dikisahkan tentang seorang yang bernama Jurayj. Jurayj ini ahli ibadah, dia rajin sholatnya luar biasa. Dia hidup di bukit, ada semacam bukit ataupun tempat tinggal 2 lantai. Dia biasa di lantai atas, terus ada penggembala sapi di lantai bawah. Suatu saat ibunya datang kepada Jurayj, "Wahai Jurayj, kesini kamu." Pada saat itu Jurayj sedang sholat. Dia mendengar panggilan ibunya itu. Dia mendengar, dia bingung kalau aku teruskan sholatku atau batalkan untuk mendatangi panggilan ibu. Tapi akhirnya dia milih terus sholatnya. Dipanggil lagi, "Wahai Jurayj, kesini, wahai putraku, kesini." Dia bingung lagi, sholat terus ataukah mengikuti panggilan ibunya. Sampai yang ketiga itu dia meneruskan sholatnya. Akhirnya ibunya kesel ya, dan dia omongan seorang ibu ini doa. Jadi dia seolah-olah bersumpah begini, "Kamu wahai Jurayj tidak akan meninggal dunia sebelum kamu dipermalukan di hadapan para pelacur, di hadapan orang-orang." Itulah kalimat kekesalan dari seorang ibu ya. Dia pulang, ibunya pulang sudah. Biarkan dia, anaknya itu yang memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang disumpahi oleh ibunya itu. Jadi ada seorang wanita pelacur itu ya menggoda Jurayj untuk berlaku yang tidak senonoh, berzina. Tapi nggak mau Jurayj. Akhirnya apa? Si wanita ini berzina dengan si penggembala sapi yang ada di tempat ibadahnya Jurayj. Akhirnya wanita ini hamil dan melahirkan. Terus dia datang ke raja, mengaku, "Wahai raja, ini adalah perbuatan Jurayj yang sok alim itu. Dia sok ahli ibadah, tapi sebenarnya dia telah menghamiliku dan aku sampai melahirkan itu." Wah, akhirnya apa? Raja ini juga berusaha rusuh ya, tidak pakai klarifikasi, langsung mengerahkan anak buahnya menghancurkan tempat ibadahnya Jurayj. Dihabisi tempat ibadahnya. Akhirnya mereka menyeret Jurayj ini, ditali terus diseret di hadapan masyarakat satu negeri itu, melihat si Jurayj ini dipermalukan di depan umum dan juga di depan para pelacur. Ketika Jurayj melihat para pelacur itu tersenyum pada saat melihat para pelacur, dan dia dibawa ke kerajaan. Terus ditanya, "Kamu kenal gak siapa ini?" Kata Jurayj, "Siapa?" Ini wanita ini yang ada di sini." "Ya, saya kenal dia, seorang pelacur." Terus raja bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan kepadanya?" "Saya nggak tahu." Terus rajanya mengatakan, "Dia telah hamil dan mengaku itu anakmu. Terus di mana anaknya sekarang?" Jurayj bertanya seperti itu. Terus dipanggil, dibawa anak kecil itu. Maka dengan izin Allah, inilah karomah Jurayj waliullah. Jurayj bertanya kepada si anak kecil itu yang baru lahir, "Siapa bapakmu wahai si fulan?" Maka dengan izin Allah, anak yang baru lahir itu mengatakan, "Ayahku adalah penggembala sapi yang menggembala sapi di sana." Maka orang-orang mendengarkan jawaban itu, raja juga mendengarkannya dan mengakui bahwasanya mereka telah berbuat salah. Setelah itu apa? "Wahai Jurayj, kami mengaku salah. Apakah kamu ingin supaya tempat ibadahmu itu kami bangun dari emas?" Jurayj mengatakan, "Tidak perlu, wahai batu bara."
apakah kamu mau kami bangunkan dari perak? Juga tidak mau. Terus apa permohonan? Kata Juraij, saya ingin supaya tempat ibadahku itu dibangun kembali seperti semula, dari bahan yang biasa saja. Maka dibangunlah kembali tempat ibadahnya Juraij dengan tentunya lebih baik daripada kondisi yang semula. Ini kisah yang masyhur, yang ma'ruf ya di kalangan kita, yang bisa kita ambil banyak atau pelajaran hikmah dari sana. Di antaranya ini, seorang tua itu doanya mustajab. Sehingga kalau kita berbuat buruk kepada orang tua sampai menyakiti, jengkel kepada kita, jangan-jangan ada kalimat-kalimat buruk yang terlontar, yang itu tadi menjadikan Allah tidak ridho dan akhirnya menjadikan kita susah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya sababu nuzulir rahmah. Jadi birrul itu adalah merupakan sebab turunnya rahmat, sebab turunnya kasih sayang dari Allah Ta'ala. Ridha Allah fi ridhil walidain, ya, bahwasanya ridha Allah itu ada di kedua orang tua. Wa sakhtullah fi sakhtil walidain, kebencian Allah Ta'ala ada di kebencian kedua orang tua kita. Yang keempat, kafaratul lidzunub al-kabair. Dengan berbuat baik kepada orang tua itu menjadi kafarah, tebusan untuk dosa-dosa besar. Yang kelima adalah al-husul al-barakah, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala atas apa yang kita miliki. Insya Allah kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, ilmu kita menjadi barokah, harta kita menjadi barokah, anak-anak kita menjadi barokah, kemudian rizki yang diberikan Allah kepada kita itu juga akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya apabila kita melakukan birrul walidain. Berikutnya, kaifiyatu birrul walidain, tata cara untuk berbuat baik kepada orang tua. Inda hayatihima, pada saat orang tua kita masih hidup, yaitu al-ihsan ilaihima, melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi sudah kita sebutkan di atas ya, al-qiyam bi huquqihima, melaksanakan kewajiban hak-hak orang tua, iltizam ta'atihima, konsisten dalam mentaati mereka berdua, ijtinabu isaatihima, menjauhi hal-hal buruk kepada mereka berdua, fitru mayudihima, melakukan hal yang diridhoi oleh kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Ba'da wafatihima, setelah wafatnya kedua orang tua, yang bisa kita lakukan adalah as-sholatu alaihima, artinya adalah mendoakan untuk kedua orang tua. Bila mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas, kalau anak Adam meninggal terputus amal perbuatannya kecuali 3 hal: shadaqatin jariyah, amal jariyah, kita infak berupa wakaf tanah lahan untuk pesantren, untuk sekolah, untuk masjid misalnya, maka pahalanya terus mengalir selama itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Al-istighfar lahumah, mendoakan, memohonkan ampun untuk dua orang tua kita. Kemudian infadu ahdihima, menunaikan janji mereka berdua. Waslu man wasalahuma, artinya adalah menyambung tali silaturahim yang tidak ada hubungan antara kita dengan orang itu kecuali dengan sarana wasilah daripada orang tua kita itu. Ziaratul qabrihima, menziarahi kubur orang tua kita itu pada waktu-waktu tertentu silakan, tidak harus pada waktu malam tertentu ataupun pada saat menjelang Ramadan misalnya ya, itu kebiasaan kita, tapi ya mungkin longgarnya seperti itu. Kapanpun bisa kita lakukan berziarah ini. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Kalau kita mau menggantinya,
Misalnya batal haji boleh, batal umroh juga boleh, ataupun orang tua yang punya hutang puasa misalnya juga boleh. Kemudian bersedekah, ada seorang yang bertanya, Rasulullah, ibuku meninggal dunia, apakah aku boleh mengeluarkan sedekah untuk pahalanya kepada ibu saya itu? Maka Rasulullah membolehkan, silakan, boleh bersedekah atas nama ibumu, atas nama orang tua. Ini terakhir, selanjutnya hukukul walidain, berbuat buruk ataupun durhaka kepada kedua orang tua. Apa maknanya? Al-khuruj ala ta'atihim, tidak mentaati, jadi keluar daripada ketaatan kepada orang tua. Ihmalu hakihima, menelantarkan, meninggalkan hak-hak mereka berdua. Fi'lu ma la yurdihima, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh kedua orang tua. Kemudian idza uhma walau bi'uf, menyakiti keduanya walaupun dengan kalimat uf, kata-kata yang kasar. Jadi kalau kata-kata yang kasar yang berupa pukulan itu lebih-lebih lagi ya, muafakohnya nggak boleh. Kalau kata kasar saja nggak boleh, apalagi memukul. Beberapa waktu lalu banyak berita tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua dengan melakukan gugatan. Ada yang menggugat orang tuanya 3 miliar ya, menggugat perdata. Jadi singkat cerita, si orang tuanya ini punya lahan yang dipakai oleh salah seorang putranya mendirikan toko, ya mungkin toko nyaris atau bagaimana. Terus oleh orang tuanya lahan ini mau dijual, nanti hasil penjualannya dibagi dalam bentuk warisan. Nah, anaknya ini nggak terima, kerjasama dengan saudara-saudaranya. Ada salah satu saudaranya perempuan berprofesi sebagai pengacara, menggugat orang tuanya sendiri. Ini lucu ya, lucu yang keblinger. Jadi kerjasama dengan saudaranya untuk menggugat ayahnya sendiri. Tidak main-main, digugat sejumlah 3 miliar sampai ke pengadilan. Dengan izin Allah, kuasa Allah ya. Ternyata pengacara ini, perempuan pengacaranya ini, itu meninggal mendadak di sini, meninggal mendadak di pengadilan. Itulah kuasa Allah untuk memberikan peringatan kepada kita. Kalau dia kerjasama dalam hal kebatilan bersama saudaranya, menggugat orang tuanya sendiri dengan cara yang tidak benar seperti itu, maka Allah membuktikan kuasanya. Jadi orang tuanya digugat dengan harga 3M. Padahal kalau dirembuk baik-baik, oh dia nantinya juga dapat warisan. Bisa jadi tanah yang digunakan untuk toko itu juga kembali kepada dia, itu kan bisa saja ya. Semua bisa dinegosiasi, dibicarakan dengan baik-baik. Idza umma binadrati tahqir, menyakiti kedua orang tua dengan pandangan kehinaan. Ya mungkin seperti ceritanya Malik Kuda dulu. Dia sudah menjadi pejabat atau menjadi orang yang kaya raya, terus ibunya seolah-olah tampilannya masih tampilan fakir miskin. Dia malu mengakui ibunya sebagai ibu kandung. Maka dia dikutuk oleh ibunya, dan konon ceritanya, ini cerita rakyat di Minangkabau sana di Padang ini ya, itu konon dikutuk menjadi batu. Allah ya. Saya alhamdulillah kebetulan sempat mampir ke sana melihat ada situs ya, situs batu, tapi kata masyarakat sana bapak itu hanya buatan ya, jadi tidak batu murni, itu hanya pahatan buatan mereka saja, dan kabar terakhir katanya hancur diterjang ombak katanya. Allah itu kisah yang bisa benar bisa salah. Pelajaran yang kita ambil adalah bahwasanya berbuat buruk pada orang tua ini dampak buruknya kembali ke kita. Yang terakhir, kita umat bitahwini sya'nihima, menyakiti kedua orang tua dengan menganggap hina urusan keduanya. Maksudnya bukan menjadi skala prioritas. Kita lebih mendahulukan yang lain daripada urusan orang tua. Itu tidak boleh. Itu apabila dilakukan hukukul walidain, maka
dampaknya min akbaril kabair, di antara dosa besar yang harus kita jauhi. Mal'unun man aqwa walidayhi, terlaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Al-'aqu la yadkhulul jannah, orang yang durhaka kepada orang tua tidak masuk surga. Al-'aqu la tuqbalu minhul a'mal, orang yang durhaka tidak diterima amal-amalannya. Kemudian ta'jilul ubah lil amin, didahulukan sanksi akibat perbuatannya berupa azab di dunia ini pada orang yang berbuat buruk pada orang tua. Sebelum dia mendapatkan sanksi di neraka, maka muqaddimahnya, pendahuluannya ada di dunia ini, dengan kehidupan yang sempit, kehidupan yang halau, kehidupan yang tidak bahagia, dengan segala macam cobaan dan mara bahaya, musibah yang dia dapatkan bertubi-tubi. Bisa jadi itu adalah karena dosa-dosa seseorang kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Ta'ala kebahagiaan dunia akhirat, dan khususnya kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, menjadikan mereka bangga dengan kita semuanya, dan bisa kalau mereka berdua dalam keadaan yang sudah meninggal, kita diberikan kelancaran, kemudahan untuk selalu mendoakan kepada orang tua kita dari hadiah lupaannya. 3 hal tadi, di samping sedekah jariyah yang bermanfaat, juga waladun sholih, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itulah nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha